Malam itu, aku kembali tidur ditemani kakakku. Namun, rasa was-was itu tidak pernah benar-benar hilang. Waktu bergulir melewati tengah malam. Suasana kamar kembali hening. Tapi kali ini hening yang terasa amat sangat berat dan mencekam. Tiba-tiba, suara desahan nafas panjang itu terdengar lagi. Amat sangat dekat. Jantungku berdegup kencang. Dengan hati-hati aku mengintip dari balik selimut yang kutarik sampai ke dagu. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun saat aku memberanikan diri membuka wajahku seluruhnya, dadaku terasa diremas. Tepat di atas kepalaku, ia sudah berdiri di situ. Wanita itu berbaju putih sangat dekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Mataku bertatapan langsung dengan matanya. Matanya agak sipit, tapi bola matanya menyeramkan. Ia tersenyum, senyum tipis, dingin, dan sangat tidak wajar. Tatapannya tajam menusuk jiwa. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku kembali kaku dan tak berdaya. Lalu ia menggerakkan tangannya pelan, memberi isyarat seolah memintaku bangkit dan mengikutinya. Aku tidak melihat bibirnya bergerak sama sekali. Tapi jelas sekali suara halus itu masuk langsung ke dalam pikiranku. Ayo, turun, ikut aku, sambil menggapaikan tangannya. Panik, aku mencoba memanggil pertolongan. Tanganku meraba-raba ke samping, mencari tangan kakakku yang tidur di sebelahku. Aku menariknya kuat-kuat, berharap ia terbangun. Tapi sia-sia, tubuhku terasa menjadi patung, berat, kaku, dan tidak bergerak sedikit pun. Dan kakakku tertidur pulas. Ayo, ikut aku turun. Di sana ramai, ada pesta. Bisik suara itu lagi, semakin mendesak. Dan anehnya perlahan aku mulai mendengarkannya juga. Dari lantai bawah terdengar suara keramaian, suara orang berbincang-bincang, tertawa lepas, suara piring berdenting, dan suara langkah kaki yang lalu lalang. Bahkan terdengar langkah-langkah kecil seperti anak kecil yang sedang berlari. Suasana itu terdengar sangat hidup, sangat ramai, persis seperti yang sedang ada pesta besar. Aku bingung setengah mati. Ini tengah malam buta. Kenapa bisa ada orang ramai? Apa yang sebenarnya terjadi? Dunia mana yang sedang aku masuki? Ketakutan yang luar biasa membuat keringatku mulai mengalir. Wanita itu masih berdiri di sana, tetap tersenyum, tetap menatapku seolah menunggu jawaban. Tiba-tiba, nih, baca doa. Suara berat kakakku terdengar pelan memecah keheningan. Aku menoleh, matanya masih terpejam rapat. Ia belum sadar sepenuhnya, tapi entah bagaimana ia bisa merasakan ketakutan yang menyelimuti diriku. Seketika itu, kekuatanku kembali. Astagfirullahalazim. Terucap lantun dari mulutku. Nafasku yang tertahan akhirnya bisa keluar. Dengan suara bergetar, aku terus melantunkan surat Al-Ikhlas dan ayat kursi berulang-ulang sekuat tenaga. Perlahan suara keramaian itu meredup. Suara tawa dan langkah kaki itu perlahan hilang di telan kesunyian. Saat kulihat lagi ke arah atas kepala, sosok wanita itu sudah tidak ada. Namun tertinggal sesuatu yang tidak bisa kulupakan. Tercium samar-samar aroma aneh di udara. Awalnya tercium wangi seperti bunga dan daun pandan yang sangat harum, tapi perlahan berubah menjadi bau anyir dan amis yang menusuk hidungku. Ya Allah, lindungi hamba-Mu. Malam itu mataku tak bisa terpejam lagi sampai pagi. Pikiran melayang-layang kemana-mana, membayangkan wajahnya, mendengar suaranya, dan membayangkan pesta apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Aku hanya terus menggumamkan doa, menunggu cahaya datang dan suara azan subuh kembali berkumandang. Matahari akhirnya mulai menyelinap masuk membelah tirai jendela, membawa cahaya yang selama berjam-jam aku rindukan. Suara azan subuh berkumandang menjadi penawar paling menenangkan bagi jiwa yang ketakutan. Aku masih memeluk lutut, duduk bersandar di kepala ranjang. Tubuhku terasa lemas, tapi mataku tidak berani sedikit pun terpejam. Kakakku sudah bangun dan mulai bersiap-siap. Namun suasana pagi itu terasa jauh berbeda. Kakakku duduk di tepi kasur,
menatapku dengan wajah serius yang jarang kulihat. "Tadi narik tangan kenapa?" ucapnya pelan sambil mengucek matanya yang masih terlihat berat. "Kakak rasanya sadar, tapi badan berat banget, gak bisa gerak sama sekali. Ada apa sih?" Aku menarik nafas panjang, menceritakan semua yang terjadi malam itu. Mulai dari sosok wanita berbaju putih, ajakannya turun ke bawah, hingga suara pesta yang begitu nyata. Wajah kakak semakin pucat mendengar penjelasanku. Ia diam sejenak seolah mencerna semua informasi. "Ya sudah, jangan lupa baca doa setiap mau tidur. Jangan pikirkan lagi ya," ujarnya. Aku diam, masih duduk termangu di kamarku. Pikiranku masih terbayang wajahnya.